Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahri Ramdan Alfarizi dari kelompok 2 yang mendapatkan materi tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Saya pribadi mendapat bagian tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia pra kemerdekaan atau pada masa sebelum proklamasi Indonesia. Seperti kita ketahui atau yang telah dipaparkan di dalam makalah, bahwa pada saat masa pra kemerdekaan ini, sejarah ketatanegaraan Indonesia itu dibagi dua, pada masa penjajahan bangsa Belanda dan pada masa penjajahan bangsa Jepang atau bala tentara Jepang. Kalau dilihat dari sudut hukum tata negara Indonesia, penjajahan bangsa Belanda ini, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai sebuah negara, walaupun ada atau terdapat unsur-unsur konstitutifnya. Artinya unsur-unsur yang ada pada saat itu, yaitu ada wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintahan, tetapi tidak bisa dikatakan sebuah negara. Mengapa demikian? Karena pada saat itu suasana penjajahan bangsa Belanda itu sedang lagi terasa-terasanya. Baik, yang kedua ini pada masa penjajahan Jepang, di mana sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Dunia Kedua itu membuktikan bahwa terdapat angkatan perang yang sangat kuat, yaitu bala tentara Jepang. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya seluruh kawasan di Asia ini diduduki olehnya gitu, dikuasai oleh dia, tidak terkecuali Hindia Belanda atau Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Kemudian sebagai penguasa pendudukan, di sini dijelaskan juga Jepang tidak dibenarkan mengubah atau merubah suatu ketatanegaraan Indonesia atau Hindia Belanda yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini disebabkan karena wilayah pendudukan Jepang merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan atau peperangan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang di sini hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda atau Indonesia tersebut. Namun dalam hal lain, kekuasaan tertinggi tidak lagi ada pada kekuasaan Belanda, melainkan di sini dipegang oleh bala tentara Jepang atau diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini, di makalah juga dijelaskan bahwa pada masa pendudukan bala tentara Jepang ini, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu daerah yang meliputi Pulau Sumatera di bawah kekuasaan pembesar Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. Yang kedua, daerah yang meliputi Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Yang ketiga, daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Nah, kalau kita lihat di sini dari pembagian 3 wilayah besar ini dapat dipahami bahwasanya wilayah di bawah kekuasaan Angkatan Darat ini bisa dikatakan berarti model ketatanegaraan pada masa itu atau pada masa bala tentara Jepang yang menguasai Hindia Belanda ini atau Indonesia bersifat sentralistik dengan sistem militeristik serta mengedepankan jalur komando. Hal ini atau sistem ini dipandang lebih efektif karena mampu lebih mengedepankan jalur komando dan mampu menghimpun kekuatan yang cukup signifikan guna menghadap serangan musuh. Dengan menggunakan model seperti ini, daerah-daerah tersebut lebih efektif serta mendapat kekuatan yang cukup signifikan dalam mengantisipasi serangan musuh. Sistem ketatanegaraan yang diperlakukan seperti ini disebut bersifat talistik.
seperti halnya itu salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesia pra kemerdekaan pada saat itu atau sebelum proklamasi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Osamu Sairei tahun 1942. Osamu Sairei adalah suatu peraturan atau undang-undang yang cenderung memaksa atau bersifat otoriter. Pengundangan atau pengumuman mengenai Undang-Undang Osamu Sairei ini dilakukan dengan cara ditempel pada papan-papan pengumuman yang berada di kantor-kantor pemerintahan Jepang pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulani akan menjelaskan masa Orde Lama. Poin pertama yaitu pasca pemberlakuan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Wirjono Projodikoro, konstitusi berasal dari konstituer, yang artinya membentuk. Idealnya, sebelum negara terbentuk sudah disahkannya konstitusi tersebut. Namun, di Indonesia sendiri mendahulukan sebuah kemerdekaan yang tepatnya tanggal 17 Agustus baru ditetapkan konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dimulai hukum tata negara positif, yang artinya berlaku di negara Republik Indonesia yang dibatasi waktu tertentu. Proklamasi adalah norma pertama tata negara Indonesia, yang artinya norma yang pertama kali berlakunya dari norma-norma lainnya. Norma ini bersifat sosiologis dan politis. Oleh karena itu, untuk memberikan kekuatan yuridis, perlu adanya rumusan ke dalam norma fundamental norma. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dimulailah hukum tata negara positif, yang artinya berlaku di negara Republik Indonesia dalam waktu tertentu, tanpa batas waktu tertentu. Proklamasi adalah norma pertama dalam tata hukum negara di Indonesia, yang artinya norma yang pertama kali bagi berlakunya norma adalah norma pertama dalam tata hukum negara di Indonesia, yang artinya norma yang pertama kali bagi berlakunya norma-norma yang lain. Norma ini masih bersifat sosiologis dan politis. Oleh karena itu, untuk memberikan kekuasaan secara yuridis perlu dirumuskan ke dalam norma fundamental normal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari pernyataan sosiologis dan praktis, serta selanjutnya ditempatkan pada saat fundamental norma. Untuk melengkapi negara merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya konstitusi atau UUD 1945, maka dilanjutkan hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, penetapan oleh PPKI Presiden Wakil Presiden yaitu Soekarno-Hatta. Yang kedua, pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden dan akan bekerjasama dengan Presiden. Dan yang ketiga, yaitu pembentukan 8 provinsi oleh PPKI. Usaha-usaha di atas kemudian dilanjutkan dengan penerbitan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945. Alasan diterbitkan maklumat tersebut adalah untuk memberi penguatan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping itu, lembaga-lembaga negara belum banyak terbentuk pada masa itu, seperti contohnya belum terbentuk lembaga perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPA. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang urgen di dalam mengatur organisasi negara. Oleh karena itu, berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 1945,
Maka KNIP atau yang disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dan adapun hasil dari Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945, yaitu pertama, sebelum dibentuk lembaga perwakilan rakyat seperti MPR dan DPR, KNIP atau disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat berwenang membuat undang-undang GBHN atau yang disebut dengan garis-garis besar daripada hukum negara. Berarti kedudukan KNIP sejajar dengan Presiden dalam membentuk undang-undang dan GBHN. Dan yang kedua, pekerjaan sehari-hari KNIP atau Komite Nasional Pusat dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menjelaskan sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut undang-undang ini, dari segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan sebuah komite yang membantu Presiden dalam melaksanakan fungsi fundamental di Indonesia. Pembahasan yang B yaitu ketatanegaraan berdasarkan konstitusi RIS. Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS merupakan kelanjutan Indonesia berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 tepat tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya, negara Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945, yaitu pertama, sebelum dibentuk lembaga perwakilan rakyat seperti MPR dan DPR, KNIP atau disebut dengan Komite Nasional Indonesia Pusat berwenang membuat undang-undang GBHN atau yang disebut dengan garis-garis besar daripada hukum negara. Berarti kedudukan KNIP sejajar dengan Presiden dalam membentuk undang-undang dan GBHN. Dan yang kedua, pekerjaan sehari-hari KNIP atau Komite Nasional Pusat dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 menjelaskan sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut undang-undang ini, dari segala kekuasaan dijalankan Presiden dengan bantuan sebuah komite yang membantu Presiden dalam melaksanakan fungsi fundamental di Indonesia. Pembahasan yang B yaitu ketatanegaraan berdasarkan konstitusi RIS. Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS merupakan kelanjutan Indonesia berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 tepat tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya, negara Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dari pihak Belanda punya anggapan yang berbeda dengan founding father atau dengan pendiri negara Republik Indonesia. Menurut Belanda, Indonesia masih merupakan Hindia Belanda yang masih berada di tangan pemerintah kerajaan Belanda, yang berdasarkan yaitu pertama, ketentuan hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu wilayah yang menduduki sebelum perang statusnya tidak berubah. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah Hindia Belanda yang diduduki oleh bala tentara Jepang masih tetap merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, setelah Jepang menyerah, maka yang berkuasa atas Hindia Belanda adalah pemerintah kerajaan Belanda sebagai pemilik penguasa semua. Dan yang kedua, perjanjian yang diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua yaitu perjanjian Potsdam. Perjanjian ini dilakukan oleh negara yang bergabung dalam sekutu dengan pihak Jepang, yang antara lain merupakan penetapan bahwa setelah Perang Dunia selesai, yakni dengan dihancurkan kekuasaan Jepang jadi Italia, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga negara tersebut akan dikembalikan kepada penguasa semula. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka Belanda masih merasa memiliki kedaulatan atas Hindia Belanda secara de jure. Pemerintah kerajaan Belanda dapat sebagai pemilik setelah Jepang menyerah apabila dari negara Republik Indonesia belum memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 setelah negara Republik Indonesia merdeka. Pada tanggal 19 Agustus, pemerintahan Kerajaan Belanda tidak dapat menjadi pemilik atas kekuasaan Belanda. Inilah perjalanan ketatanegaraan di bawah konstitusi RIS. Dengan berbagai cara, pemerintah Kerajaan Belanda dalam bentuk menguasai wilayah negara Republik Indonesia. Perundingan antara Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Belanda tepatnya dalam bentuk rencana
akan diadakan pada 17 November 1945. Namun rencana itu gagal. Dan kemudian dibuat lagi perencanaan pada tanggal 25 Maret 1947 yang disebut dengan Perjanjian Linggarjati dan menghasilkan yaitu pertama, Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta dari wilayah lain selebihnya akan memiliki dikuasai oleh Belanda, kerajaan Belanda. Dan yang kedua, Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Serta yang ketiga, Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dengan adanya perundingan di atas, perjanjian tersebut yaitu satu, kewenangan Indonesia dalam persetujuan ini diperkecil dan Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia atau Hindia Belanda sampai terbentuknya RIS. Kedua, RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda. Dan yang ketiga, Republik Indonesia hanya merupakan bagian dari RIS. Dengan adanya Republik Indonesia Serikat, maka Indonesia tidak dapat berdaulat penuh dan merupakan negara federal atau negara bagian. Karena negara bagian, maka hal ini bertentangan dengan bentuk negara yang sedemikian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara kesatuan. Untuk mengakhiri pertentangan antara Indonesia dengan Belanda, maka dibuatkan kesepahaman di antara kedua negara yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar. Pembahasan yang ketiga yaitu ketatanegaraan di bawah UUD 1950. Perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia setelah berakhirnya atau berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949. Konferensi RIS tahun 1949, negara Republik Indonesia tidak menggunakan UUD 1945, akan tetapi menggunakan UUDS 1950. Indonesia yang diatur di dalam UUDS salah satunya adalah tentang sistem pemerintahan yang terdapat di dalam pasal 83 UUDS 1950 menjelaskan, yaitu pertama, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. Kedua, Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pemerintahan, baik bersama untuk seluruhnya maupun masing-masing dalam setiap bagiannya sendiri. Dalam pasal tersebut, sistem pemerintahan dijelaskan dalam pasal 84 UUDS 1950. Yang hasilnya itu Presiden berhak membubarkan DPR. Dari kedua pasal di atas yang sudah saya paparkan dapat disebutkan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dapat diganggu gugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam UUD 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Serta Indonesia tidak dapat menggunakan UUDS 1945 karena tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya, dengan kedudukan Presiden dalam UUDS 1950 dapat disebut dengan otoriter dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, UUDS 1950 harus diganti dengan Undang-Undang Dasar 1950 yang tetap. Pergantian hukum dasar di negara Republik Indonesia sebetulnya ada beberapa landasan. Hukumnya yaitu dijelaskan di dalam pasal 134 UUDS 1950. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konstituante atau sidang pembuat UUD bersama-sama dengan pemerintah serta dengan sesegera mungkin UUD RI yang menggantikan UUDS ini, yang menetapkan UUD yang tetap bukan badan konstituante tetapi pemerintah. Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 137 ayat 3 UUD 1950, apabila konstituante telah menerima rancangan UUD, maka dikirimkan rancangan ini kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pembahasan yang keempat yaitu Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan banyaknya rintangan dan cara yang ditempuh konstituante tidak dapat mengambil keputusan dengan mudah untuk menerima anjuran pemerintah.
Menurut pendapat Adnan Buyung Nasution, pada hakikatnya konstituante tidak dapat dikatakan gagal dengan merumuskan UUD. Pada waktu itu telah menerima rancangan UUD, maka dikirimkan rancangan ini kepada Presiden untuk disahkan oleh pemerintah. Pembahasan yang keempat yaitu Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan banyaknya rintangan dan cara yang ditempuh konstituante tidak dapat mengambil keputusan dengan mudah untuk menerima anjuran pemerintah. Menurut pendapat Adnan Buyung Nasution, pada hakikatnya konstituante tidak dapat dikatakan gagal dengan merumuskan UUD. Pada waktu itu, Presiden dengan bantuan dari Angkatan Darat ingin menetapkan gagasan demokrasi terpimpin. Gagasan seperti ini direalisasikan melalui sidang yang diselenggarakan oleh Kabinet Karya pada tanggal 19 Februari 1959 dengan keputusan untuk melaksanakan demokrasi terpimpin dengan cara kembali pada ketentuan UUD 1945. Prosedur untuk kembali kepada UUD 1945 sebagaimana diputuskan oleh Kabinet Karya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu 1. Setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Dewan Menteri, maka pemerintah meminta supaya diadakan sidang pleno konstituante. Kedua, atas nama pemerintah disampaikan Presiden amanat berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 kepada konstituante yang berisi anjuran supaya UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan. Yang ketiga, yaitu jika anjuran itu diterima oleh konstituante, maka pemerintah atas dasar ketentuan pasal 134 UUDS 1950 mengumumkan UUD 1945 itu dengan keluhuran. Pengumuman dengan keluhuran itu dilakukan dengan suatu piagam yang ditandatangani dalam satu sidang yang disebut dengan sidang pleno konstituante, tepatnya di daerah Bandung oleh Presiden, yang dihadirkan oleh Presiden, para menteri, dan para anggota konstituante yang lainnya yang dicantumkan di dalam piagam Jakarta tepat tanggal 22 Juni 1945. Dalam isi keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 sebagai dasar hukum Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, adapun hasilnya sebagai berikut yaitu pertama, membubarkan konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya UUD 1950. Dan yang kedua, membentuk MPRS dan DPAS, yaitu seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diperlukan untuk menyelamatkan negara. Beberapa pertimbangan kembali ke UUD 1945 menurut Daniel S. Leung adalah 1. Beberapa pasal UUD 1945 dapat ditafsirkan dengan sedemikian rupa sehingga memberikan tempat bagi perwakilan-perwakilan. Yang kedua, membubarkan konstituante sebagai forum pertentangan ideologis. Dan yang ketiga, pembukaan UUD 1945 mengandung pemikiran Pancasila. Dan yang keempat, banyak perwira termasuk yang bergabung dengan pemberontakan pendukung UUD 1945. Selanjutnya, menurut Nasution, adalah pertimbangan utama kembali UUD 1945 sebagai berikut. Dengan Soekarno sebagai presiden yang kuat dalam hal wewenang eksekutif dan kepercayaan seluruh rakyat akan terpadu pada diri satu orang. Tindakan kembali pada UUD 1945 dan membubarkan konstituante adalah titik awal berakhirnya demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, menurut Nasution, pertimbangan utama kembalinya UUD 1945, yaitu beliau berkata, dengan Soekarno sebagai presiden yang kuat dalam hal wewenang eksekutif dan kepercayaan seluruh rakyat akan terpadu pada diri satu orang. Tindakan kembali pada UUD 1945 dan membubarkan konstituante adalah titik awal berakhirnya demokrasi di Indonesia dengan memasuki demokrasi terpimpin atau era demokrasi terpimpin untuk memenuhi kepentingan-kepentingan Soekarno dan tentara yang dalam hal tersebut memiliki kekuasaan secara otoriter. Kali ini saya Aulia Fitri ingin menjelaskan tentang sejarah ketatanegaraan pada masa Orde Baru. Nah, periode masa Orde Baru ini
terjadi pada tahun 1966 sampai 1998 yang dipimpin oleh Bapak Soeharto. Dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 yang terkenal dengan sebutan Super Semar. Nah, isi dari Super Semar ini adalah perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengembalikan segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman serta stabilitas jalannya pemerintahan. Ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966, Super Semar ini dikembalikan masa berlakunya sampai terbentuk MPRI hasil pemilu yang akan datang. Oleh karena itu, pemilu yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1955 ditunda hingga 5 Juli 1971 dan mengingat dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 33/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno, maka demi tercapainya kepemimpinan nasional yang kuat dan terselenggaranya stabilitas politik, ekonomi, dan hankam, maka dikeluarkannya ketetapan MPRS tentang pengangkatan pengemban ketetapan, yang dimana ini Bapak Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia sampai terpilihnya Presiden oleh MPRS hasil pemilu. Nah, jargon pemerintah pada masa Orde Baru adalah melaksanakan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk pembenahan sistem ketatanegaraan dan format politik dengan menonjolkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada konsep duifungsi ABRI. Nah, konsep duifungsi ABRI ini dipergunakan sebagai platform atau media politik Orde Baru. ABRI atau militer ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan negara atau mesin perang dalam rangka menjaga kedaulatan negara, melainkan juga memasukkan peranan sosial politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. Dan yang kedua ada pengutamaan golongan karya. Yang ketiga ada magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif. Yang keempat ada diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima ada kebijakan depolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masa mengambang. Yang keenam ada kontrol arbiter atas kehidupan pers. Masa Orde Baru, Undang-Undang 1945 ini disakralkan karena Undang-Undang 1945 tidak dapat diubah. Yang pertama, ada ketentuan atau ada ketetapan MPRI yang menetapkan bahwasanya MPRI ini tidak akan merubah Undang-Undang 1945. Yang kedua, isinya singkat, hanya memuat 32 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat supel karena sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan yang berwenang menafsirkan pasal-pasal Undang-Undang 1945 dan dianggap benar adalah tafsir pemerintah, yaitu Bapak Presiden Soeharto, dan MPR RI tinggal membenarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai Janusen akan sedikit menjelaskan terkait sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada Orde Reformasi. Ketatanegaraan Indonesia pada Orde Reformasi yaitu dimulai pada tahun 1999 sampai dengan saat ini, yaitu ditandai dengan tumbangnya Presiden Soeharto atau Orde Baru yang digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Tentu saja banyak pro dan kontra terhadap pemerintahan B.J. Habibie. Terlepas dari pro dan kontra, B.J. Habibie banyak melakukan perubahan agenda reformasi. Di antaranya yang pertama, melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua melakukan perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan untuk
mendukung proses demokratisasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, antara lain yaitu yang pertama, penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Bidang Politik, yaitu Undang-Undang Susunan MPR, DPR, DPRD, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Parpol. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. Nah, adapun alasan-alasan terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di masa reformasi. Saya di sini akan menjelaskan 3 alasan. Yang pertama, secara filosofis. Secara filosofis, pentingnya perubahan amandemen Undang-Undang 1945 adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah moment of name dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominan pada saat dirumuskannya konstitusi itu. Setelah lebih 50 tahun, tentu terdapat berbagai perubahan baik tingkat nasional maupun global. Nah, yang kedua, Undang-Undang 1945 disusun oleh manusia. Alasan yang ketiga yaitu alasan secara yuridis. Para perumus Undang-Undang Dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Nah, yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, pemaparan terkait sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Kurang lebihnya harap dimaklumi karena pada dasarnya kita masih belajar. Syukron wa dumtum bil khair. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.